Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini gue bakal cerita pengalaman dari bokap gue. Waktu bokap gue masih jadi security di salah satu perusahaan di Tangerang. Bokap gue udah cukup lama merantau di Tangerang. Awal merantau, bokap gue kerja sebagai staf gudang di salah satu perusahaan kosmetik. Sampai akhirnya bokap gue diangkat sebagai kepala gudang. Di sana juga bokap gue ketemu sama nyokap gue. Sampai akhirnya mereka nikah dan gue lahir. Nah, setelah adik pertama gue lahir, nyokap gue putusin buat resign. Gak lama, selang beberapa tahun setelah nyokap resign, karena beberapa alasan, bokap juga putusin buat resign. Salah satu alasannya, ya karena bokap gue pengen buka usaha. Waktu itu bokap gue coba buka usaha di bidang makanan. Memang bokap gue kalau disuruh masak, masakannya enak. Nah waktu itu bokap gue usaha pecel ayam, pecel lele, dan nasi goreng. Tapi karena lokasinya kurang strategis dan usahanya nggak begitu lancar, usaha ini cuma bertahan sekitar 6 bulan. Setelah 6 bulan, usahanya terpaksa harus ditutup. Dan setelah usahanya tutup, bokap gue coba beberapa usaha lain. Salah satunya usaha buat jualan bensin dan jualan pulsa. Tapi lu semua tahu yang namanya jualan bensin ataupun jualan pulsa itu untungnya nggak seberapa. Paling lu untung cuma 1.000 sampai 2.000 rupiah. Nah itu nggak cukup buat memenuhi kebutuhan keluarga waktu itu. Apalagi kondisinya adik gua yang pertama masih kecil. Karena alasan itu, bokap gua putusin buat cari kerja lagi. Kebetulan di dekat rumah ada home industry yang baru dibangun. Produksi knalpot racing buat motor. Nah, bokap gua dapat tawaran buat jadi security di sana. Nggak peduli dengan pengalaman 20 tahun sebagai kepala gudang, karena waktu itu posisinya bokap gue lagi butuh, ya akhirnya bokap gue terima buat kerja sebagai security di sana. Awalnya home industry ini cuma berbentuk CV dengan lokasi sewa rumah warga. Tapi setelah beberapa tahun usahanya berkembang, orderannya makin banyak, kebutuhan materialnya makin banyak. Akhirnya owner putusin buat sewa gedung di salah satu kawasan industri. Nah lu jangan pikir dan jangan bayangin kalau gedung yang disewa ini gedung luas dengan lahan yang luas. Cuma ada pabrik itu aja, enggak. Jadi walaupun posisinya di kawasan industri, waktu itu gedung yang disewa cuma berbentuk gedung pergudangan. Nah, kafling pergudangannya ini ada di blok pertama dari gerbang kawasan industri itu. Jadi begitu lu masuk kawasan industri, gang pertama, blok pertama itu adalah kafling pergudangan tempat bokap gua kerja. Nah, gedungnya ini ada di ujung atau pojok dari kafling ini. Dan itu berbatasan langsung sama pagar panel beton, dimana di seberangnya itu cuma ada rawa-rawa dan pohon-pohon besar. Nggak ada pemukiman warga ataupun gedung-gedung lainnya. Dan salah satu pohon besarnya adalah pohon bambu yang waktu itu ada di sebelah gedung tempat bokap gua kerja. Karena bokap gua security, jadi pos security-nya ada di depan. Nah, pohon bambu itu persis di belakang dari pos security tempat bokap gua tugas. Setelah kerja di pergudangan ini, banyak pengalaman yang dialamin sama karyawan, salah satunya bokap gua. Pengalaman pertama itu dialamin sama OB di sana. Yang namanya OB, lu juga tahu, dia datang pasti pagi banget.
sebelum yang lainnya datang. Apalagi posisinya OB ini OB khusus kantor. Jadi sebelum jam kantor dia pasti udah datang. Biasanya dia datang sekitar jam 6 pagi, beres-beres, nyapu, ngepel, ngelap meja, ngelap kaca, dan beres-beres yang lain. Ada satu momen dimana pas dia mau masuk ke kantor, nah kantornya ini ada di lantai 2. Jadi lantai pertamanya ini dikhususin buat resepsionis, dan di belakang resepsionis itu langsung area luas untuk produksi. Ada juga ruang CNC di sana. Ruang CNC ini ruang sistem untuk nyetak-nyetak besi gitu sebagai material. Nah, di lantai 2 itu cuma ada office dan ruang direksi. Jadi pada saat OB ini mau bersih-bersih kantor pagi-pagi, karena pintunya itu dari kaca, nah pas dia mau buka pintu kantor, dia ngelihat di dalam itu ada perempuan rambut pirang dan pakaiannya kayak pakaian zaman dulu. Sosok perempuan ini duduk di kursi salah satu karyawan dan menghadap ke tembok. Karena posisinya waktu itu OB ini nggak mau ganggu, akhirnya dia tunda buat bersihin kantor itu. Selang setengah jam setelah beres-beres yang di lantai bawah selesai, dia naik lagi. Pas naik, sosok perempuan ini udah nggak ada. Dia yakin banget bahwa itu bukan salah satu karyawan di situ, karena salah satu karyawan di situ nggak ada satupun perempuan yang rambutnya pirang. Ya udah, karena ngerasa nggak diganggu, dia tetap lanjutin kerjaannya. Sosok itu juga pernah dilihat sama bokap gua pas bokap gua lagi keliling patroli pas malam-malam ke lantai 2. Sama, sosok itu perempuan rambut pirang lagi duduk di salah satu kursi karyawan dan menghadap ke tembok. Cuma ya karena balik lagi, sosok ini cuma menampakkan diri tapi nggak ganggu, akhirnya dari bokap gue juga nggak mau usik. Nah, selain pengalaman itu, ada salah satu karyawan yang cerita sama bokap gue. Karyawan ini punya kemampuan lebih buat ngelihat makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak, pocong, atau setan lainnya. Nah, satu momen dia pernah ngelihat waktu nemenin bokap gue jaga malam jam 10 atau jam 11 malam, lagi ngobrol-ngobrol sama bokap gue, dia ngelihat persis di belakang pos security, di atas pagar panel, di bawah pohon bambu, dia ngelihat hantu kepala. Iya, hantu kepala. Yang dilihat cuman kepala aja. Gak ada badannya, gak ada tangannya, gak ada kakinya. Yang dilihat cuman kepala. Ada di atas pagar di belakang pos security tempat bokap gue tugas. Cuma orang itu nggak langsung cerita waktu itu juga ke bokap gue. Selang beberapa hari barulah dia cerita ke bokap gue. Nah, akhirnya setelah beberapa cerita dari temennya itu, bokap gue kalau malam pasti selalu jaga di dalam pabrik, gak berani untuk stay di pos security.
karena bokap gue lebih milih ngelihat perempuan pirang yang gak ganggu daripada harus ngelihat hantu yang cuma ada kepalanya doang. Nah, selain sosok perempuan pirang yang ada di kantor atas dan hantu kepala yang ada di pos security, bokap gue juga pernah diganggu sama hantu kakek-kakek. Jadi pada saat malam-malam bokap gue mau sholat isya, karena posisinya toiletnya itu ada di ujung belakang bersebelahan sama musola. Pas bokap gue menuju ke musola, bokap gue sering banget diganggu sama hantu kakek-kakek. Walau nggak menampakkan diri, cuma kakek-kakek itu bersuara seperti batuk. Nah, momen yang paling menyeramkan yang bokap gue alamin adalah pada satu momen di mana bokap gue lagi jaga malam, sekitar jam 11 malam. Bokap gue lagi keliling dan lewat di sebelah ruang CNC. Pas lagi jalan, bokap gue nengok ke kanan dan ke kiri. Pas bokap gue balik nengok ke depan, betapa kagetnya bokap gue melihat di depan bokap gue itu persis ada di pojok ruang CNC di bagian luarnya. Itu dia ngelihat sosok tinggi, hitam, besar. Tingginya itu sampai ke atap pergudangan itu. Yang namanya pergudangan itu tinggi banget, sekitar 20-30 meter. Nah, yang dilihat sama bokap gua itu cuman kaki dan badannya aja. Kepalanya nggak kelihatan karena posisinya waktu itu gelap, jadi kepalanya itu samar-samar. Bokap gua terdiam melihat sosok hitam tinggi besar persis di depan dia. Yang terlihat cuma kaki dan badannya aja. Setelah melihat itu, bokap gue kaget dan langsung menuju keluar. Dia udah gak peduli sama hantu kepala. Dia udah gak peduli sama hantu perempuan. Dia udah gak peduli sama hantu kakek-kakek. Yang dia lihat langsung itu sosok tinggi, besar, hitam, persis di depan mata dia. Dan dia langsung pergi keluar. Semenjak itu, setiap bokap gue lewat ruangan CNC itu, pasti bokap gue ngelihat ke sudut yang sama. Dan setelahnya bokap gue gak pernah lagi liatin sosok tinggi hitam itu. Nah, setelah selang beberapa tahun kerja, karena manajemen ngelihat bokap gue punya pengalaman sebagai kepala gudang selama 20 tahun, akhirnya bokap gue dipromosiin menjadi kepala gudang di sana. Semenjak itu, karena gak pernah jaga malam lagi, bokap gue gak pernah dapat gangguan dari sosok perempuan ataupun kakek-kakek, apalagi ngelihat sosok tinggi hitam besar itu lagi. Cukup sekian cerita dari gua. Buat kalian yang punya cerita horor lainnya, langsung aja email dalam bentuk audio ataupun teks ke email ahzaaja@gmail.com. Terima kasih buat kalian yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga cerita ini dapat menghibur, dan jangan lupa subscribe,
like, share, dan komen. Kritik dan saran kalian sangat membantu buat perkembangan channel YouTube ini. Sampai kembali di episode selanjutnya. Di antara ada dan tiada, terima kasih, selamat malam.